Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai sahabat. Apa kabar sahabatku semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke Sobat Bonsai, jumpa lagi pada hari ini, yang mana kita hari ini datang ke rekan kita dan salah satu kolektor juga yang mana mempunyai gebrakan yang baru. Mungkin saya perlu sharing dan berbagi informasi buat teman-teman khususnya pencinta bonsai seluruh Indonesia yang saya cintai, khususnya penggemar suka-suka ya. Nah, di sini kita selalu berbagi sahabat dan sharing berkait dengan pengalaman langsung, berbagi, apalagi kita langsung cek ke ownernya. Nah, di sini kita bincang-bincang, mau bincang-bincang dan berbagi. Kebetulan di sebelah saya ya, ada rekan saya dan dia juga seorang kolektor, adalah sebuah penemuan pupuk juga, pupuk organik yang luar biasa juga tenarnya ya di teman-teman, dan teman-teman pun sudah merasakan. Nah, di sini kita jumpa dengan beliau, kita mau bertanya lebih detail baik tentang perjalanan beliau main bonsai, akhirnya menemukan sebuah produk pupuk gitu loh, yang dia tak asing lagi, sudah dikenalkan. Kita langsungnya ditanya, karena beliau ini seorang owner, sebagai owner pupuk Biojos sahabat. Nah, mungkin teman-teman selama ini bertanya-tanya, siapa sih ownernya? Siapa sih yang membuat? Nah, di sini kita sharing. Sebelum kita mulai lebih panjang lagi ceritanya, kita langsung sapa beliau. Halo Pak Man, salam dulu Man. Halo, salam bonsai ya. Nah, ini kita jumpa dengan beliau yang namanya Pak Man ya, Pak Mangiling dipanggil. Pak Man Sugito lengkapnya apa ya? Pak Mangiling. Oh, Mangiling ya. Ya guys, sahabat bonsai. Nah, di sini kita bincang-bincang beliau berkait dengan produknya beliau juga, perjalanannya seperti saya sampaikan tadi. Karena beliau ini bagaimana sih awal ceritanya, kita sharing sama beliau sampai beliau dari main bonsai sampai menemukan sebuah produk Biojos ya. Betul. Nah, Pak Man boleh kan tanya, kita langsung aja teman-teman tanya beliaunya. Pak Man, kalau main bonsai ini awalnya ceritanya gimana? Kok bisa main bonsai? Ya memang tadi untuk bonsai mungkin saya kenalnya dari SD kelas 6 Pak. Udah senang bonsai? Iya, senang bonsai. Oke sahabat, rata-rata sih teman kita yang senang bonsai dari kecil juga emang senang ya. Cuman kan terkadang dari apa Man? Keadaan ekonomi atau mungkin situasi nggak mendukung ya. Betul. Jadi tertunda biasanya. Iya. Setelah kita merit ataupun sudah kerja baru terjun ke dunia bonsai ya. Terus setelah itu Pak Man, sejak kapan mendalami bonsai itu? Mungkin sekitar 8 tahun yang lalu baru kembali menemukan teman-teman di komunitas tadi bonsai. Ya, jadi di situ ketertarikan semakin ada. Jadi ya istilahnya di bonsai kok tambah asik gitu loh. Jadi ya seperti itu perjalanan di awal, kenal beberapa teman di komunitas bonsai tadi. Main di stand yang jual tanaman bonsai, jadi di sana saling berbagi, sharing gitu. Jadi ketertarikan, bahkan kembali lagi ke arah yang ke kontes gitu. Jadi tambah tertarik lagi gitu. Oke sahabat, ternyata seperti itu perjalanannya rekan kita Pak Man Sugito ya, perjalanan berkait dengan hobi bonsai. Nah, kita tanya nih beliau ini, semenjak senang bonsai itu, bonsai apa yang dibeli pertama kali? Jadi semua perjalanan teman-teman itu kan berbeda-beda. Jadi kita tanya, kan ada juga rekan kita biasanya sih tertarik dengan bonsai juga yang berbeda Pak Man ya. Betul. Kalau Pak Man tuh awal main bonsai itu tertarik dengan pohon apa? Yang awal mengawali saya di bonsai itu jenis ficus Pak De. Ficus, kimang ya? Kimang ya. Wah, ini kimang sahabat. Kimangnya besar, apa? Medium, small? Size-nya medium awalnya. Terus? Kita ambil di teman. Jadi itu dia jual beli bonsai juga di stand. Jadi saya awalnya tertariknya di sana. Oh. Terus kimang Pak Man ini sekarang di mana? Kimangnya ini? Beberapa sudah diambil sama teman Pak De. Oh, dijual ya? Dijualnya untung apa rugi? Dibeli? Kalau dihitung-hitung sih kemarin itu dengan berapa pohon ya rugi Pak De. Oh, rugi. Oke sahabat, jadi ada rekan kita. Rugi ongkos siramnya Pak De. Oh, rugi ongkos siram. Tapi yang jelas standar lah ya. Kalau ongkos siram kan itu udah dibayar dengan hobinya, senang ya. Yang kedua mengejar pohon yang lagi saya suka lagi. Oh gitu, berarti upgrade ya. Jadi ceritanya Pak Man itu peremajaan lah, peremajaan sahabat. Jadi Pak Man itu udah punya pohon dulu, sekarang karena planningnya pingin pohon yang bagus, pingin pohon yang berkompetisi. Mau tidak mau ya kimang yang tadi itu dilepas, dengan harapan dapat beli pohon yang lebih bagus. Jadi kan peningkatan ini. Nah, keinginannya seperti itu Pak. Iya, jadi
setelah itu pohon apa lagi yang pertama kali Paman bisa bikin prestasi yang untuk kejuaraan? Yang di awal itu saya dapat pohon di luar Bali itu jenis Okianti. Okianti ya. Selain Okianti? Okianti, berapa lagi ada Sancang Pak. Oh terus? Ya. Ada lagi yang lain? Yang prestasi sementara Okianti dan Sancang. Luar ya. biasa sahabat. Nah di sini rekan kita yang mana notabene-nya Pak Man sudah mendapatkan beberapa prestasi kejuaraan. Di antaranya mungkin teman-teman sendiri itu contohnya pialanya di atas berjajar teman-teman. Mungkin lebih dekat nanti di video kan ya. Ini berapa prestasinya Pak Man. Dan ini ada produknya, lupa saya sampaikan tadi. Produk biojosnya teman-teman bisa perhatikan sendiri. Nah kita lagi kembali ke materi yang awal. Nah tadi Pak Man kan udah jelaskan. Kok singkat gitu Pak Man ya bisa dapat berprestasi pohon Pak Man itu? Mungkin ada resep-resep khusus untuk perawatan. Apa karena dari biojosnya bikin pohon subur Pak Man ya? Itu ya Pak Man ya? Ya udah ada sana ya? Mungkin awalnya mengawali ini juga dari pengalaman itu Pak De. Gimana mendapatkan sebuah pohon yang awalnya kondisinya juga kurang subur seperti itu. Jadi yang dinilai juga di kontes itu kan tingkat kesuburan juga. Betul. Jadi keinginan untuk itulah. Jadi saya untuk produk biojos ini memulainya dengan harapan seperti itu. Oh berarti Pak Man mulainya untuk bikin produk biojos ini awal ceritanya itu dari lihat pohon kita kan ya? Iya, awalnya dari pohon kita sendiri. Oke sahabat bonsai, kita bahas ke merana ke biojos ini. Nah, berarti Pak Man melihat kondisi pohon yang kurang subur lah menurut Pak Man. Betul. Jadi inisiatif bikin pupuk sendiri. Betul. Nah kebetulan Pak Man cari-mencari, olah-mengolah, akhirnya dapat produk biojos. Oke sahabat, ternyata awalnya beliau itu dari sebuah pohon yang kurang subur. Nah sekarang sahabat bonsai, jadi kita di sini lebih detail berbicara dengan beliau, sharing berkaitan dengan pupuknya. Dari mana sih asal pupuknya itu? Dan seperti apa pengolahannya? Nah di sini kita pertanyakan beliau dikit. Bincang-bincang beliau ini, itu sebenarnya pupuk biojos ini bahannya dari apa Pak Man? Ya Pak De, untuk produk biojos saya fermentasi dari kotoran hewan Pak De. Oh kotoran hewan. Terus? Itu saya fermentasi dan untuk mengawali ini jadi saya bikinnya sendiri dulu Pak De. Jadi nggak berani komersil untuk ke teman-teman. Jadi saya pakai sendiri dulu. Oh dicoba sendiri langsung? Dan berapa kali juga belum ketemu yang pas untuk takaran maupun komposisi yang saya keinginkan gitu loh. Berapa tahun Pak Man mencoba produknya Pak Man itu ke pohon sendiri? Untuk sendiri hampir 1,5 tahun Pak De. Luar biasa sahabat bonsai. Jadi penelitian Pak Man berkaitan dengan biojos ini membuktikan bahwa memang produk bio ini produk unggul. Beliau mencoba dari pohonnya beliau sendiri. Terbukti memang. Nah sejak berapa tahun ini Pak Man ya memang pohonnya beliau berprestasi dan teman-teman udah tahu semua di bonsai karena beliau itu mempunyai sebuah pohon sancang atau beberapa pohon Okianti yang sudah berprestasi mungkin buat berkat produknya biojos ini kan gitu ya. Nah di contohnya ini berapa piala udah beliau raih gitu sahabat. Wah luar biasa. Ternyata ini di produk murni dari kotoran hewan. Iya betul Pak. Difermentasi, diolah mana ya? Dan ini ada mengandung zat kimia nggak Pak Man? Nggak ada, murni. Murni dari organik. Betul. Luar biasa sahabat. Jadi cair. Jadi teman-teman tidak usah meragukan lagi berkait dengan penggunaan biojos ini Pak Man ya. Apalagi teman-teman udah menyeluruh yang pakai sendiri ya. Ya betul. Wah luar biasa sahabat. Yang terjauh ke Batam Pak De. Terjauh berapa Man? Kemana? Ke Batam Pak De. Ke Batam. Ya. Luar biasa sobat bonsai. Sumatera Selatan semua yang kecuali belum Irian Jaya sama Maluku Pak De. Oh luar biasa. Yang lain sudah. Oh gitu berapa ya. teman sudah. Kalau Paman untuk biojos ini teman-teman lebih mempermudah dapat. Sudah berapa stand ada Pak Man di Bali terus sama Gus? Untuk di Bali rata-rata sudah 50 reseller kita ada. 50 reseller. Wow luar biasa sahabat. Nah, terus yang ada di luar beberapa sudah ada juga. Mungkin secara keseluruhan yang di Bali 80%, yang di luar 20%. Gitu. Oh gitu ya. Luar biasa sahabat. Jadi teman-teman yang mau dapatkan produk biojos ini nggak bingung-bingung lagi, nggak pusing-pusing lagi, ya, Paman ya. Ya. Kalau Paman bisa jelaskan, oke sahabat bonsai lebih detail dikit. Jadi kita berkaitan dengan penggunaan pupuk biojos. Tadi udah kita bahas bahwa pupuk ini berasal dari fermentasi kotoran hewan yang dikelola oleh beliau sendiri. Nah,
Di sini lebih detail lagi bertanya berkait dengan pemakaian sahabat. Mungkin teman-teman selama ini kan udah ada yang paham, oke ya, beberapa sudah banyak yang paham. Mungkin ada juga adik-adik atau teman-teman pemula bonsai belum ada juga yang belum mengetahui kadang-kadang pemakaian ini Pak Man ya. Banyak pertanyaan seperti itu. Pak Man bisa jelaskan dikit nggak berkait dengan bagaimana sih takaran pemakaian yang sebenarnya, biar langsung dari Pak Man yang menjelaskan. Oke sahabat, kita dengar langsung dari beliau. Ya sahabat bonsai, untuk produk BioJoss ini simpel aja untuk pemakaian. Jadi di sini ada tertera di bagian stiker botol untuk cara aplikasi ke pohon. Ini pohon dan tanaman. Jadi singkatnya ini kita buka dulu dengan takaran 3 tutup botol BioJoss, baik itu kemasan yang paling kecil hingga yang isi lebih dari ini, dengan takaran dengan kemasan jerigen kita pakai 3 tutup botol perbandingan 1 liter air. Jadi kita buka, tuangkan 3 tutup botol ini, lalu campurkan dengan 1 liter air. Jadi itu sudah siap, kita kocorkan ke bagian pangkal tanaman. Dan yang kedua perlu saya sampaikan juga, ini juga bisa disemprot. Kita lakukan takarannya seperti itu juga, cuman aplikasinya dengan disemprot keseluruhan Pak De. Jadi seperti itu. Kalau semprot ini daun apa batang semua Man? Keseluruhan Pak De. Oh seluruh ya? Keseluruhan. Itu berapa sudah diaplikasi dan ternyata hasilnya juga lebih subur. Untuk campuran air gimana? Ada kalau berlebih enggak masalah ya? Tidak masalah Pak De. Jadi ini karena organik, bahkan beberapa teman tanpa dicampur air, tanpa dicampur air langsung dituangin. Bisa juga? Bisa juga. Tapi nggak ada risiko efek sampingnya, nggak ada Mas? Selama ini belum ada Pak De, karena kita yakin organik efek sampingnya kita jadi minim sekali Pak De. Hampir tidak ada ya. Ya kita usahakan untuk produk kimia ya kita abaikan, kecuali mungkin insektisidanya mungkin Iya benar. Kesuburan tetap organik. Luar biasa sahabat. Itu penjelasan dari Pak Man berkait dengan pemakaian BioJoss. Nah kebetulan kita bicara langsung sama ownernya dan teman-teman mendengar langsung. Semoga bermanfaat pada intinya ya Pak Man ya. Untuk mendapatkan produk-produknya BioJoss, teman-teman sudah bisa dapatkan di Bali berapa Man tempat sudah? Ada 52 Pak. 52 teman. Kalau di luar Bali 10% ya. Di Nusa Penida kita ada 3 seperti itu, 3 reseller. Buleleng, dan menyeluruh ini pupuknya luar biasa. Ya. Dan ini pada intinya sih membantu rekan-rekan teman-teman untuk membuat bonsainya sehat ya, sehat segar ya. Dalam arti konteks harapan bonsai cepat jadi kabur kan itu ya. Oke sobat bonsai, kita tanya lebih detail lagi berkait dengan penggunaan BioJoss nggak jelas tadi. Kita bertanya lagi lebih spesifik lagi nih, lebih dekat lagi. Untuk produk BioJoss Pak Man, pohon-pohon apa saja yang boleh dipakai pupuk BioJoss ini? Semua bonsai apa tidak? Karena di bonsai ini kan beraneka ragam jenis tanaman, khususnya daerah kita loh. Indonesia ini kaya sekali dengan beraneka ragam tanaman ya. Itu kan kita bersyukur sekali kita hidup di negara tercinta ini ya. Nah kita bisa menemukan bonsai beraneka ragam. Contohnya ya ini sahabat bonsai, Soka ini. Nah Soka ini adalah sebuah bonsai yang dibilang unik juga. Iya uniknya kenapa? Karena berbunga, full bisa bunganya. Kalau Pak Man bisa diaplikasikan kemana? Pohon apa aja Man? Bisa jelaskan dikit? Untuk kita aplikasi dari saya sendiri juga Pak De, baik itu tanaman maupun jenis pohon bonsai, itu kita mulainya dari jenis adenium juga bisa, bonsai kelapa. Adenium, bonsai kelapa, terus? Kalau untuk pohon bonsai? Kategori bonsai itu hampir semua bisa. Segala jenis pohon bisa ya. Bisa. Kalau pemakaiannya bebas. Tergantung kebutuhan ya. Betul. Luar biasa. Dan ini kelebihannya mungkin tingkat pemakaiannya Pak De, di awal mungkin dalam intensif sebulan kita pakai intensif dengan seminggu sekali kita pakai, berarti dalam sebulan berapa ya? 4 kali mungkin ya. 4 kali ya? Ya, 4 kali. Setelah itu bulan berikutnya kita lihat lagi pohon. Ya, kita lihat dulu kondisi pohon, akhirnya sudah menemukan tingkat kesuburan yang kita mau. Jadi untuk pemupukan bisa kita
berangsur mungkin hampir 10 hari, 12 hari, bahkan 2 minggu. 2 minggu ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi berangsur ya paman ya? Iya, itu menyesuaikan dengan kondisi. Oh, berarti kalau pemakaian ini ada yang jeda waktu khusus nggak? Dalam arti kan ini ada pemakaian pagi, sore atau siang, ada gitu. Seperti insek nggak ya? Sarankan sih nggak apa deh, itu bebas saja. Yang kedua yang enaknya itu kita pakainya kan malam hari. Karena malam hari. Ini juga terkesan bau gitu loh. Oh jadi, gitu. enaknya kalau kita pakai malam hari, jadi lebih lapang untuk pemakaian atau apa, jadi lebih lebih fair terbuka ya. Ya. Oke sahabat bonsai, tadi kita udah tanya berkait dengan pemakaian untuk jenis pohon. Tadi udah disampaikan Pak Mannya. Di sini pupuk organik ini bebas, pohon apa aja, oke. Segala jenis pohon. Segala jenis pohon dan oke. tanaman Pak De. Dan tanaman ya? Ya. Di antaranya Pak Man kalau tanaman biasa? Aglonema masuk. Yang ini kita menunggu dari ini Pak De, dari hidroponik Pak De. Oh hidroponik juga? Jadi kita masih menunggu hasilnya seperti apa, karena saya punya ada kenalan, jadi beliau yang kita serahkan untuk hasilnya nanti untuk aplikasi. Kecuali hidroponik. Hidroponik yang ya? Sudah. Kalau kalau perkebunan masuk Pak Man? Masuk. Di antaranya apa itu? Kebetulan kita di Kintamani sedang mengadakan istilahnya riset juga untuk ke kebun jeruk Pak De. Kebun jeruk? Ya. Itu sudah dilakukan ya? Kita juga di bonsai. Oh gitu. Dia punya kebun di sana, jadi kita dibantu untuk sharing, berbagi dengan produknya Biojos ini untuk ke arah kebun jeruk nanti. Kebun jeruk ya. Mungkin hasilnya nanti akhir tahun ini Pak De. Ada hasilnya? Ya. Luar biasa sahabat. Jadi rekan kita ini udah merana ke pertanian ini, pertanian jeruk ya, jeruk. Kintamani. Ya, kalau yang lain masih penelitian-penelitian juga nih Pak ya. Tapi yang jelas bonsai sudah terbukti. Ya, dan untuk bonsai ya. Beberapa teman sudah itu membuktikan Pak De. Wah, luar biasa sahabat. Itu sahabat bincang-bincang kita tadi berkait dengan segala macam kegunaan pupuknya Pak Man, yang yaitu produk Biojos. Karena Biojos ini luar biasa gaungnya di teman-teman seperti yang sampaikan awal-awal. Ya Pak Man ya. Ya, kalau omset Pak Man, berbicara omset itu ada target nggak kira-kira? Sementara belum ya? Belum Pak De. Yang penting karena kita masih proses promo ini, promosi dan beberapa teman kita di komunitas kan kalangan itu aja, jadi mencoba lebih ke arah yang lebih komersial lagi nanti ya, ke depannya. Pada intinya kan mungkin Pak Man ini pada intinya membantu bagaimana sih upaya saya untuk membuat sebuah produk yang mana kita buat sharing berbagi. Betul. Semoga harapannya bonsainya teman-teman tumbuh subur. Jadi kalau tumbuh subur, sehat, otomatis kontes bonsainya kan banyak jadinya Pak Man ya. Kadang-kadang kendalanya setiap mau kontes itu yang dengar kan masalahnya karena pohon tidak subur, apalagi musim hujan. Betul. Udah nggak Pak ya? Itu nah ada lagi nih saya tanya nih, yang nggak lupa. Kita kan habis pemakaian Biojos ini sesudah kita nyiram dulu apa sebelum Pak Man siram bonsai? Setelah disiram Pak De. Setelah disiram? Ya, seperti kita sore hari nyiram, kasih jeda 1 jam, jadi baru kita campurkan pupuk. Jadi biar pupuknya itu bisa diam gitu ya? Tidak anyut ya? Ya, istilahnya itu kan pemberiannya hanya sedikit Pak De, karena tadinya sudah kondisi basah, jadi kita campurkan pupuk tadi cukup sedikit aja. Ini hemat Pak De, jadi nggak usah sampai ngocor kembali. Jadi itu kan pemborosan, jadi kita pakai sedikit. Oh gitu. Oke sobat bonsai, tadi udah tanya juga Pak Man berkait dengan penggunaan juga. Biasanya teman-teman kan bertanya juga ini. Kita menuangkan pupuk itu setelah nyiram sebelum siram. Ya. Jadi itu penyiraman pupuk setelah lakukan penyiraman bonsai dulu. Betul. Jadi bonsai dibilas, disiram dulu seperti biasa. Selang waktu 1 jam 2 jam baru lakukan pemupukan. Sambil ngopi. Sambil ngopi ya, sambil rokok ya. Saya baru kita campurkan ya, seperti itu Pak. Oh gitu ya. Jadi untuk pohonnya Pak Man, ada nggak beberapa pohon di rumah Pak Man yang sudah berprestasi yang biasa dikasih pupuk Biojos ini ada? Ada Pak De, kebetulan ada di sebelah. Ada di sebelah ya? Woi sahabat bonsai, bisa kita lihat nanti. Tengok ini ya, bisa tengok Man ya? Boleh Pak De. Nah, jadi kita tengok sekalian sahabat bonsai seperti apa keadaan pohonnya, yang mana beliau ini ownernya Biojos, otomatis dia pasti pakai pupuknya Biojos. Luar biasa sahabat.
Memang Biojos ini ada kemasan berapa nih Maman? Boleh lihat Man? Ini yang paling besar Pak De. Ini kemasan paling besar sahabat bonsai. Ini kemasan berapa liter? Isinya 5 liter bersih. Ini 5 liter sahabat bonsai. Ya. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan di stand-stand ya. Ya, untuk sementara ini hanya bisa lewat kita aja Pak De. Oh, lewat sini aja yang besar ya? Yang besar. Yang kalau ada yang di pasaran kecil? Yang paling. Kalau yang ini Mon? Yang ini? Yang ini ada Pak De. Yang mana? Kita lihat dulu sahabat. Ya, betul. Ini ada di reseller setiap. Kalau di sini reseller ada semua. Sudah. Ini berapa liter Pak? Ini 1 liter. Ada sekali itu? Kalau ini isinya 2 liter jerigennya. Oh gitu ya. Jadi ada 3 kemasan yang ada di pasaran tadi. Oh gitu. Ya. Ini Ya. lagi Maman lagi satu? Ini yang 250 mili. Oh 250 mili ya? Jadi 3 kemasan ini sudah umum dan ada di stand maupun toko peralatan bonsai. Oh luar biasa sahabat. Ini merupakan produk yang luar biasa dari rekan sahabat kita, sebuah terobosan baru yang untuk memajukan bonsai ya, murni tujuannya untuk membangun kemajuan Dan bonsai. Luar biasa. Salam Ini sahabat, bonsai. produk-produknya sudah saya kenalkan buat teman-teman juga dan langsung ownernya sendiri ya. Nah nanti kita cek seperti apa kondisi pohonnya Pak Man dan bagaimana kondisinya. Oke sahabat bonsai semua, jadi kita tadi sudah perkenalkan kan produknya Pak Mang ya, Pak Mangiling. Produk Biojosnya di pasaran sudah dipasarkan dalam 3 kemasan. Betul. Di kemasan sahabat. Jadi di kemasan ini teman-teman bisa dapatkan di stand-stand yang sudah ditunjuk sama beliau. Nah, oke sahabat, saya rasa itu kita udah bincang-bincang tadi, banyak berbagi cerita pengalaman. Nah selanjutnya kita akan mengecek kondisi pohon beliau. Tapi sebelumnya terima kasih Pak Man ya atas sambutannya, luar biasa sahabat kita sampaikan beliau ini. Karena beliau juga punya pohon. Pohon itu berprestasi Pak Man ya. Ya kebetulan Pak De. Oke sahabat, sampai sini dulu percakapan kita sama beliau. Salam, jumpa lagi lain kesempatan, terutama di bonsainya beliau. Salam selalu semangat. Salam Biojos Mas. Salam Jos. Biojos.